Halo, kembali lagi sama aku Leo di MLD Taro. Selamat tahun baru untuk kalian yang merayakannya. Happy Chinese New Year. Semoga di tahun ini kalian lebih melimpah lagi berkatnya, terus diberi kesehatannya. Pokoknya sukses terus untuk kalian semua. Apa kabarnya nih kalian? Gimana untuk liburan? Belum liburan ya? Udah tanggal merah sih, tapi nggak tahu deh masih bisa liburan nggak ya. Semoga kalian menikmati liburan kalian di tahun baru ini. Kali ini aku mau bacain untuk pesan apa yang ada di perasaan kalian saat ini. Jadi readingan ini untuk kalian yang memang, jadi ini fun reading gitu. Pesannya untuk perasaan kalian, kalau misalnya kalian merasa kayak aku baik-baik aja gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya memang ada masalah atau misalnya kalian kemarin-kemarin kayak bingung, kok aku nggak tahu, kayak ada yang ganjel atau kayak apa nih ya, ada sesuatu gitu, mungkin pesan ini bisa bisa terpakai untuk kalian. Mungkin ini bisa resonate untuk kalian. Jadi kita mau tahu ada apa sih pesannya di perasaan kalian untuk saat ini. Kalian bisa pilih, di sini ada 3 gelang nih. Ini yang gelang pertama, gelang kedua, dan gelang ketiga. Gelang pertama yang seperti ini. Ini gelang pertama. Terus ini gelang yang kedua, yang seperti ini. Dan ini gelang ketiga. Jadi hitam dan ada shade hijaunya ya, greennya gitu. Jadi kalian bisa pilih di yang satu, nomor 2 atau nomor 3. Kalau misal kalian butuh waktu, bisa kalian pause videonya, nanti aku kasih gambar jelasnya untuk kalian bisa pilih sesuai dengan kata hati kalian, atau yang menurut kalian mana nih yang kalian suka, bisa kalian pilih. Semoga bacaan ini bisa berguna untuk kalian, bisa nambah masukan lagi kalian, bisa dipakai juga sarannya untuk kalian. Oh iya, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, yang sudah like, ataupun yang sudah komen di channel aku. Terima kasih banyak, seneng banget yang udah bisa komen. Aku bisa bacain untuk kalian, siapa tahu bisa berguna untuk kalian. Kalau kalian ada masalah, bisa nambah lagi referensi jalan keluarnya ya gitu. Karena ini kan energi ya, semua readingan juga, apalagi ini general, jadi nggak semuanya bisa resonate buat kalian. Mungkin ada 1-2 pesan yang bisa kalian pakai gitu. Oke, langsung aja untuk bacaan yang pertama, di gelang yang pertama kita masuk ke pembacaannya. Oke. Untuk yang pertama, ini aku taruh sini dulu ya. Untuk yang pertama, gelang yang model ini, aku lupa ya, ini nama gelangnya apa. Maksudnya nama ininya apa sih namanya ini, biddingnya ini aku lupa, tapi yang jelas ini aku suka banget sebenarnya. Aku bikin sendiri juga. Untuk gelangnya simple. Kita lihat pesan untuk perasaan kalian apa. Untuk kalian yang memilih gelang tadi, kita mau lihat pesan untuk perasaan kalian nih apa nih. Oke, aku dapat jumping card sebentar ya. Dapat 2 tadi ya. Kartu pertamanya kita ada Three of Wands, The Moon. Lalu kita ambil 4 kartu ya. Di sini ada High Priestess dan wow, Nine of Wands. Oke. Jadi gini, untuk pesan kalian yang memilih gelang yang pertama ini, di sini kita ada Three of Wands. Bentar ya. Ada Three of Wands, terus ada The Moon, High Priestess, dan Nine of Wands. Jadi gini, aku melihatnya di sini untuk kalian di sini, kalau
kalian lagi ingin ada rencana dengan perasaan kalian, develop aja gitu loh maksudnya. Jadi ada sesuatu yang memang kalau misalnya kalian di sini lagi ngincer seseorang atau kayak lagi apa ya bisa dibilang punya rencana nih, kalian misalnya lagi deket dengan satu orang gitu ya, nanti akan kita klarifikasi lagi juga di setiap kartunya. Jadi kalau misal kalian lagi deket nih dengan satu orang atau ada orang yang mendekati kalian di sini, terbuka aja gitu loh. Istilahnya kalian buka diri di sini, kalian mengenal orang itu secara pribadi, terus tahu karakter seperti apa gitu loh. Jangan menutup diri. Aku merasa di sini ada beberapa dari kalian yang memilih kartu ini, kartu gelang ya. Di kartu ini aku merasa kayak ada yang lagi membatasi diri gitu. Bukan secara, kalau ditutup kan kayak semuanya ya, tapi aku merasa di sini memang ada yang kayak dibatasin gitu. Aku merasa seperti itu, nggak ditutup tapi kayak dibatasin. Mungkin kalau misalnya perasaan untuk dibuka kan 100% ya, mungkin kalian cuma bukanya 20% gitu. Aku merasa seperti itu, nggak ditutup tapi memang sedikit banget untuk istilahnya ingin kenal gitu. Aku merasa di sini memang pesannya untuk coba belajar lagi, membuka diri, belajar untuk menerima sesuatu yang baru. Karena kalau kalian mencari yang terbaik, jadi kalau misalnya kalian terus-terus untuk mencari yang terbaik itu nggak akan pernah selesai gitu, nggak akan pernah dapet tuh, karena kalian akan terus membandingkan satu dengan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian di sini ada rencana untuk apa ya, pengen serius atau misalnya ingin berencana untuk mengenal lagi, lebih lagi gitu, ya udah buka diri gitu loh. Buka diri di sini adalah dengan arti si Chariot, dengan arti kenal dulu dengan orangnya gitu. Jangan langsung misalnya kalian bertemu dengan satu orang yang memang mirip dengan orang yang di masa lalu kalian gitu. Kalian mungkin habis sakit atau misalnya pernah dikecewain gitu loh. Ada orang yang mungkin mirip gitu, terus pada akhirnya kalian jadi kayak ini orang mungkin arahnya ke sini, nggak gitu juga gitu loh. Jadi setiap orang tuh punya karakter yang berbeda-beda, setiap orang punya intensitas kedekatan yang berbeda-beda juga. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengenal secara secara personal, secara kalian udah menutup diri aja, susah gitu loh. Kalian tidak akan kenal juga untuk High Priestess-nya keluar 2 kali di sini. Jadi pesannya memang kalian untuk belajar lagi untuk membuka diri, terutama membuka cara berpikir juga ya di sini ya. Jadi memang kalau kalian memang di sini kondisinya, aku melihat memang ada sesuatu yang kalian ingin masuk ke progres selanjutnya atau berharap untuk kayak naik ke progres selanjutnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian di sini tidak membuka diri, tidak membuka kayak cara berpikir kalian untuk mengenal orang ini secara pribadi, menurut aku agak sedikit susah gitu loh. Mungkin kalian berpikir untuk ya udahlah, udah kenal kok, cuman chattingan. Enggak. Kalau misalnya sebatas chattingan, telepon atau kayak ngobrol biasa, itu namanya kalian cuman buka gerbang gitu loh. Tapi kalian juga kan harus tahu kalau misal untuk go deeper itu butuh effort juga kita untuk tahu bagaimana ketika dia istilah dia mancing, kalian tangkep gitu loh. Itunya tuh juga mesti dapet gitu loh. Kalau kalian aja kayak males, ya umpan yang dia kasih pun tidak akan kalian nggak akan kalian tangkap. Jadi kalian berpikir kayak ya udah kok gue udah ngelakuin ini, dianya aja yang nggak merespon atau ada nggak mau jalan gitu.
sebenarnya kalian juga sih yang apa ya, yang akhirnya sebenarnya menutup diri gitu loh. Ini kartu pembelajaran, kartu untuk progres ke depannya memang keluar juga. Jadi kalau misalnya untuk mengenal seseorang itu butuh effort juga gitu loh. Jadi untuk yang dideketin atau lagi ada orang yang mencoba untuk masuk ke hidup kalian, atau mungkin udah tapi lagi proses pendekatan, coba dibuka lagi gerbangnya, jangan cuman disuruh di depan gerbang aja gitu loh. Kalau kalian pengen masuk ke level selanjutnya atau kayak ke hubungan selanjutnya, ya disuruh di depan aja, ya nggak akan pernah bisa berjalan gitu loh. Kalian juga nggak akan, ya kenalnya luarnya aja, nanti prosesnya juga akhirnya juga jadi lama gitu loh. Itu lagi aku mau lihat dulu di Nine of Wands, jadi kita untuk klarifikasinya biar biar lebih perfect. Oke. Sini ada Eight of Cups, Nine of Wands. Lagi aku mau lihat The Star. Jadi kalau di sini pesannya, kalau misalnya kalian memang mengharapkan sesuatu atau lagi mendevelop hubungan ya, kalau kita ngomongin kalian lagi dekat, lagi mau berhubungan dengan satu orang, kalian harus tahu bagaimana kalian berkomunikasi. Kalian di sini saranin untuk juga buka diri. Chariot memang kita ngomongin tentang dari dalam dulu gitu loh. Kalau kalian aja juga nggak bisa membuka dari dalam, kalian nggak bisa berdealing dengan diri kalian sendiri, ya susah majunya. Antara yang satu lari kemana, ya kan, jadinya malah susah gitu loh. Terus memang di sini ada High Priestess-nya keluar, di sini udah ada High Priestess juga, di sini Eight of Wands, The Moon juga. Jadi memang sesuatu yang sesuatu yang harapan, sesuatu yang datang sekecil apapun itu bisa jadi satu harapan, bisa jadi progres yang bagus. Tapi masalahnya kalian mau melihat itu dan belajar itu atau enggak gitu loh. Mungkin secara tidak sadar kalian juga di sini, oh udah kok, kita udah saling kenal. Mungkin iya secara luar gitu loh, tapi memang kalau misalnya kalian ingin lebih dalam lagi hubungannya atau lebih serius lagi, kita ngomongin hubungan untuk lebih serius, toh kan ketika kita mendekati seseorang atau lagi dideketin seseorang, nggak mungkin dong terus-terusan kita kenal di luarnya aja gitu loh. Progresnya akan ada kemajuan gitu loh. Tapi di sini kayak tadi balik aku bilang, kalian juga harus belajar, harus kenal, jadi tektoknya dapat gitu loh. Dan sesuatu yang sesuatu yang tidak terlihat pada akhirnya juga bisa terlihat gitu loh. Maksudnya kalau misalnya ada satu kayak miskomunikasi di satu hal, itu akan muncul dan kalian bisa memperbaikinya. Jadi kalian ngerti bagaimana caranya untuk menyelesaikannya gitu loh. Kalau berdua kan pasti akan ada selalu komunikasi juga ya. Dan memang belajar lagi untuk di sini belajarnya untuk untuk saling mengenal, untuk saling belajar mengenal karakter terutama ya gitu loh. Memang di sini butuh kekuatan loh, butuh sesuatu yang gak mudah gitu loh. Kita untuk kenal dengan seseorang, apalagi stranger, itu nggak gampang loh, butuh effort juga, butuh bukan sekedar kayak kita datang, oh ya udah ditanggepin aja gitu, nggak gitu ya. Bisa datang ya udah, tapi ujung-ujungnya hanya sekedar kenal aja gitu loh. Kalau cuma sekedar kenal ya udah, kalau kalian mau sebatas itu aja ya udah, nggak akan ada progresnya. Tapi aku melihat di sini memang kalian, untuk perasaan kalian, kalau memang kalian memilih di kartu ini dan resonansi untuk kalian ya, ini orang yang memang
memilih di sini adalah orang-orang yang memang mau berjalan ke step selanjutnya. Jadi nggak hanya untuk di apa ya, di luarnya aja untuk kenal gitu loh. Tapi aku di sini ngelihat ada sesuatu yang kalian harapkan lebih dari itu gitu loh. Kalau misalnya ada sedikit konflik atau kayak kalian sesuatu yang memang mengganjal gitu loh, ada apa ya, miskomunikasi atau visi atau apalah itu sebagainya, kayak aku bilang akan ada sesuatu yang bagus kalau kalian ini juga membuka diri gitu loh. Membuka diri adalah kalian melihat karakter orang secara langsung, kalian bisa mengenal dia secara langsung. Kalaupun nantinya memang tidak berjalan dengan baik, ya udah, setidaknya kalian sudah mencoba dan kalian udah membuka. Kalau misalnya itu tidak berjalan dengan baik, ya udah, ada prosesnya gitu loh. Tapi seenggaknya kalian sudah mencoba. Kalau di sini kalian ingin masuk ke step selanjutnya, tapi kalian aja nggak berusaha untuk membuka diri atau tidak berusaha untuk belajar mengenal orang itu secara pribadi, ya agak susah gitu loh. Dan di sini memang kalian juga tahu dulu apa yang kalian mau gitu. Jangan sampai kalian mengenal orang itu tapi kalian jadi lupa arah kalian kemana juga gitu loh. Karena di sini kalian juga ada sesuatu yang, aku merasa di sini ada sesuatu yang bukannya salah ya, tapi kalian di sini jadi bimbang gitu loh. Mungkin jadi kayak nggak ngerti arahnya kemana, jadi kayak linglung gitu loh. Mungkin kalian juga suka konflik batin sendiri, ini orang kayak mau kemana sih, kayak mau maju nggak. Itu karena bukan dari dianya loh, tapi bisa dari kitanya juga. Maksudnya dari kaliannya juga. Mau nggak kalian membuka diri, mau nggak kalian untuk menerima respon yang dia kasih gitu. Jadi percuma seberapa banyak respon yang dia kasih, seberapa banyak kayak informasi yang dia kasih, itu akan kepental gitu loh. Kalau kalian aja nggak bisa tahu diri kalian sendiri, kalian nggak bisa mau terbuka untuk mengenal lagi gitu loh. Pada akhirnya ya udah, sesuatu yang baik bisa pergi dengan sendirinya karena ya kalian menutup diri gitu loh. Kayaknya gitu aja. Ini sih pesan yang sangat terlihat ya gitu loh. Jadi di sini memang pesan untuk perasaan kalian saat ini. Kalau memang kalian berharap sesuatu yang lebih, atau kalian lagi deketin dengan seseorang, atau kalian lagi ingin mendekati seseorang, belajar untuk mengenal karakternya dia gitu loh. Mengenal karakter itu nggak gampang loh ya. Dan setelah kalian kenal kan itu akan ada adjustment juga dengan diri kalian masing-masing gitu loh. Dari sana kalian akan tahu mereka cocok nggak dengan kalian gitu loh. Ini masih sesuatu yang awal ya, aku melihat. Ini belum sampai, aku sih merasa ini masih hanya sekedar PDKT. Jadi kalau misal dibilang kalian memilih ini ada, Kak, aku kok kayak galau, kayak bingung ya, nih orang mau kemana atau gini-gini. Coba merefleksikan lagi ke diri kalian, sejauh apa kalian sudah bisa menerima respon kalian gitu loh. Kalau kalian yang didekati, kalau kalian mendekati, ya kalian kayak berkaca aja. Kalau kalian itu mendekatinya ke orang itu benar atau enggak. Kalau responnya ketutup, ya udah, berarti tandanya mereka belum bisa membuka diri. Dan ya udah, ya seberapapun kalian mencoba, ya hasilnya ya bukannya nol sih, tapi ya kecil aja chance-nya gitu loh. Tapi seenggaknya kalian sudah mencoba gitu. Untuk yang pertama, kalian memilih gelang 1. Kita langsung lanjut ke bacaan untuk kalian memilih gelang kedua. Oke, sekarang untuk kalian yang memilih gelang kedua, ini ada gelang dari batu dan ada
Ini apa lambang daunnya ya? Oke, langsung aja, ini warnanya orange juga. Kita lihat pesan untuk perasaan kalian saat ini untuk mereka yang memilih di gelang nomor 2. Ada pesan apa untuk perasaan kalian saat ini? Ada Ace of Wands, Ace of Pentacles, Two of Wands, Strength. Oke, untuk kalian yang memilih gelang yang kedua ini, di sini ada kebimbangan. Coba untuk jalannya santai. Kalau misal kalian bingung, kalian masih belum tahu mau milih yang mana, santai aja dulu. Gitu. Jadi pesannya di sini ya udah, kalian disuruh harus santai, tapi memang di sini ada yang santainya bukan santai yang ya udah dibiarin gitu aja ya, tapi lebih kepada ketika kita mau punya sesuatu, melakukan sesuatu, itu kan pasti ada perencanaan juga ya. Jadi di sini nggak usah terburu-buru, nggak usah terlalu di force, dipaksakan, tapi memang pelan-pelan kayak dilihat mana yang bagus untuk kalian, mana yang baik untuk kalian gitu loh. Tapi di sini aku merasa kayak ada aku nggak tahu, tapi nanti kan kita klarifikasi ya. Tapi aku merasa di sini strength-nya ini ada sesuatu yang memang aku nggak tahu, kayak ada yang mengganjal ya. Aku nggak ngerti apa kalian di sini susah untuk memilihnya itu dikarenakan ada pilihan lain, atau di sini dari dalam diri kalian. Coba ntar kita lihat dulu klarifikasinya. Jadi memang di sini perjalanannya santai dan prosesnya kalian dibilang harus santai. Aku nggak tahu, mungkin yang memilihnya adalah orang-orang yang agak sedikit, karena ini kan pesan untuk kalian. Jadi apakah kalian di sini terbiasa untuk sesuatu yang cepat gitu prosesnya? Kalau memang iya ya, di sini sarankan untuk coba lebih santai lagi gitu loh, untuk lebih menikmati prosesnya. Berjalan tapi santai, itu bukan dibiarin ya, dilakuin tapi tetap santai gitu loh. Coba kita lihat untuk Oke, di sini aku ada Five of Coins, juga ada di Stars, di Ace of Wands. Aku mau lihat dulu di Page of Pentacles-nya. Strength-nya keluar 2 kali ya. Apakah di sini aku merasa kalian takut untuk ditinggalkan? Oke, jadi di sini memang aku merasa ini, kalau kalian masih kebawa yang lama-lama, kalian masih kebawa sesuatu yang di masa lalu nih, mendingan diselesain dulu sih. Jadi masalah-masalah yang di masa lalu coba untuk jangan dibawa lagi gitu loh. Kita semua orang itu punya masa lalu, punya trauma sendiri, punya pelajaran sendiri di setiap prosesnya. Tapi kalau bisa itu jangan dibawa-bawa. Efeknya ya, bukan pelajarannya loh. Kalau pelajarannya tetap kita bawa, karena itu akan selalu berkembang gitu loh. Jadi aku merasa di sini pesannya, jangan takut untuk maju, jangan takut untuk melakukan sesuatu yang
kalau kalian lagi didekati atau kalian lagi mendekati, ya udah dicoba aja dulu gitu loh. Kalau misalnya kalian memang di sini pernah ditinggalkan atau mungkin pernah dikecewakan, itu semua orang itu punya story-nya masing-masing. Semua orang punya punya ceritanya masing-masing di masa lalu, dan itu balik lagi ke kita bagaimana kita menyikapinya gitu loh. Di sini aku merasa untuk kalian yang memilih gelang yang kedua ini agak sedikit complicated, karena memang kalian ingin maju, tapi susah karena di sini saya juga kayak susah untuk memutuskan gitu loh. Aku mendapat di sini kayak energi itu juga kayak orang bingung gitu. Entah kenapa kayak orang-orang kayak mau tapi nggak mau, mau ngebuka tapi juga takut gitu loh. Jadi kayak gimana sih, kayak orang pengen jalan tapi juga takut jatuh, orang pengen diem juga tapi pengen ada yang bawa untuk jalan gitu. Gimana tuh, jadi kayak kalau kaliannya aja bingung, ya udah orang yang deketin kalian atau kalian ingin deketin orang juga jadi bingung semua gitu loh. Jadi memang di sini aku merasa pesannya coba untuk selesaikan dulu apa yang belum selesai. Jadi kalau misalnya memang kalian di sini merasa takut kecewa, atau misalnya takut untuk gagal lagi di sini, karena memang di sini aku nggak tahu, mungkin kalian di sini kayak sadar nggak sadar juga gitu loh. Jadi suka tarik ulur karena kalian juga ada emosi yang masih belum stabil. Bukannya stabilnya karena prosesnya, tapi di sini aku melihat karena dari efek masa lalu. Karena mungkin kalian pernah merencanakan sesuatu sebelumnya sama orang lain, atau di masa lalu itu nggak berjalan. Nah, kayak begitu ada orang baru nih, atau kalian lagi mendekati orang baru, jadi kayak kebawa gimana sih, jadi kayak aduh ntar responnya nggak bagus lagi nih, atau misalnya baru berjalan bagus, dianya ada sesuatu yang kurang bagus, kalian udah kayak wow kok jadi kayak gini lagi gitu loh. Jadi kayak kebawa. Memang di sini kalian diharuskan untuk lebih wise lagi, lebih menggunakan kekuatan kalian untuk aku merasa di sini perasaannya lebih dijaga gitu loh. Jadi nggak usah stres, nggak usah terlalu terbeban gitu, karena memang setiap orang, setiap proses itu bermacam-macam, berbeda-beda gitu loh. Dan ketika kalian mendekati si A itu nggak berjalan, bukan berarti ketika kalian mendekati yang B itu juga nggak berjalan, nggak kayak gitu loh. Tergantung dari kalian bagaimana meresponnya gitu loh. Aku melihatnya di sini memang banyak kebimbangan, banyak sesuatu yang kalian kayak pendam gitu. Jadi nggak tahu kalian yang memilih gelang ini sadar atau nggak sadar, kayak ada sesuatu yang masih ketarik dari masa lalu. Aku merasa seperti itu. Jadi masih ada yang suka kebawa nih, rasa takutnya atau kayak traumatiknya itu masih suka kebawa ketika kalian kayak mau move ke satu orang. Itu movementnya agak sedikit kayak orang tuh bagaimana ya, rough banget, kayak bergonjang-ganjing lah. Kayak nggak stabil gitu. Karena aku merasa itu ada sesuatu yang kalian harus benerin dulu gitu loh. Jadi istilahnya kalau mobil agak jalan itu kayak agak goyang, ya berarti memang dalamnya underdealnya ada sesuatu yang
rusak, bukan rusak, agak tidak sesuai dengan porsinya gitu loh. Dan itu memang harus dibenerin dulu gitu. Aku merasa seperti itu. Jadi kalau kalian memang mau mengharapkan yang baik, ya bawalah dengan sesuatu yang baik juga gitu. Aku melihatnya seperti itu karena sangat di aku nih berasa banget orang yang bimbang, orang yang pengen maju tapi takut. Bukannya nggak maju sama sekali ya, tapi majunya masih dengan ketakutan gitu loh. Aku melihatnya di sini. Jadi memang dibutuhkan banget kalian bisa ngontrol perasaan, bisa lebih wise lagi untuk berjalannya, karena kayak apa ya, mengontrol perasaan. Mengontrol itu bukan kayak mengontrol untuk mendekati seorang atau lagi didekati dia, tapi lebih kayak kalian tuh ngelihat mendesain sesuatu ya berdasarkan apa yang terjadi sekarang gitu loh, bukan karena efek dari masa lalu gitu. Itu loh maksudnya, poinnya gitu. Makanya aku bilang di sini agak sedikit bimbang, mungkin kalian traumanya masih ke bawah ketika kayak dibilang mau ya udah lu kita mau deket nih, atau kita kayak lagi apa, kok masih kayak gini ya prosesnya, atau kayak aduh masih takut nih kayak gitu. Jadi nggak usah lah, jalanin dulu aja gitu. Jalanin di sini ya, kalian prosesnya jalanin dan jangan terburu-buru. Kayak tadi aku bilang, di sini kalian memang harus prosesnya agak sedikit lambat. Kalau kalian memang suka prosesnya lebih cepat, di sini kalian pesannya adalah santai bro gitu. Tapi santainya juga jangan malah terlalu santai gitu loh, karena di sini juga kalian harus tahu membenarkan diri kalian juga. Kalian tahu apa yang kalian mau juga, kalian bisa mengontrol diri kalian. Jadi kayak jalannya juga lebih santai gitu loh, nggak bisa cepet-cepet di sini. Karena kalau misalnya nantinya kalian cepet-cepet, jadinya bukannya nggak natural, tapi lebih kayak nggak apa ya bilangnya ya, kayak dipaksakan gitu loh. Kan nggak mau nantinya meledak ya di depan gitu. Ya kita berharap nggak sih, cuman ya makanya di sini sarannya kalian jalannya santai aja, nikmati aja prosesnya gitu loh. Oke, untuk kalian memilih gelang nomor 2, pesannya seperti itu untuk perasaan kalian. Kita langsung masuk ke gelang yang ketiga. Oke, lanjut di gelang yang ketiga. Ini gelang ketiga ada warna hitam dan warna hijaunya. Ada shade warna hijaunya. Ini juga ada ininya. Langsung kita mau lihat pesan untuk perasaan kalian saat ini. Untuk mereka yang memilih gelang ketiga, ada apa pesan untuk perasaan kalian yang memilih gelang ketiga? Ada Six of Wands. Kita lihat. Oh, Three of Swords. Two of Cups, Knight of Swords. Oke. Kenapa kalian di sini? Ini hampir mirip sama yang gelang sebelumnya. Kalau yang gelang sebelumnya itu aku merasa masih belum terlalu dalam. Ini kalian nyangkut banget sama. Aku merasa kalian yang memilih gelang ini masih nyangkut sama mantan gitu. Aku ngerti kenapa, karena di sini aku merasanya ini ada benar-benar apa ya, ada kalian benar-benar flashback banget ke belakang. Apa kalian di sini jangan suka membandingkan seseorang juga ya.
jangan suka apa ya, move on lah gitu. Di sini benar-benar pesan untuk kalian, sadar nggak sadar, untuk kalian yang memilih gelang ketiga ini, kalian cuma disuruh untuk move on. Benar-benar untuk kalau kalian mau sesuatu yang baru, bukalah dengan hati kalian. Aku nggak tahu ini kalian lagi memang ketika dideketin sama orang itu ada yang lagi deketin atau nggak ada yang lagi deketin. Itu memang di sini kalian masih terikat sama masa lalu. Aku nggak ngerti. Coba kita lihat dulu. Aku merasa di sini kalian mau punya apa? Jadi intinya kayak kalian mau punya pasangan. Di sini ada dua kemungkinan ya. Kalian masih mau punya pasangan, atau kalian lagi dideketin nih, misalnya deketin sama orang. Kalian kayak mau, tapi itu hanya untuk kayak apa ya? Kalau dulu tuh kayak manas-manasin mantan. Gitu. Jadi atau kalian lagi kompetisi sama mantan karena sakit hati. Aduh, jangan deh kalau yang kayak gitu-gitu, please jangan banget gitu. Ini di sini benar-benar base-nya nanti runyam karena kalian juga masih sering banget ngelihat ke belakang. Kalau kalian memilih ini masih suka ngelihat mantan, masih suka stalkingin mantan, atau masih suka berkompetisi dengan mantan, aduh udah deh, nggak usah gitu loh. Sadar nggak sadar ya, mungkin kalian enggak kok udah move on, enggak. Coba deh ditanya sama hati kalian gitu. Ini masih beneran kalian kayak di sekarang nih jalan sama orang baru itu masih suka bawa-bawa yang dulu nggak? Coba deh gitu. Kalau misalnya masih, mendingan sih banyak kebimbangan pada akhirnya. Itu benar-benar harus diubah banget. Harus ada sesuatu yang kalian tinggalin. Maksudnya kalian selesaikan, kalian putar lagi untuk menjadi yang baru dulu. Di sini benar-benar pesannya, jangan terlalu suka ngelihat ke belakang kalau kalian nggak mau pusing sekarang, gitu loh. Masa lalu biarkanlah berlalu. Alah, kita ada di lagu apa ya? Jadi benar-benar yang namanya udah masa lalu, udahlah orang-orang di masa lalu. Kalaupun kalian ingin berhubungan dengan orang di masa lalu, kalau kalian mau kayak masih sayang atau apa ya, mau mencoba lagi atau ketemu lagi dari orang masa lalu, itu hubungannya baru lagi gitu loh. Baru lagi tuh maksudnya jadi orang yang baru. Jadi jangan yang lama orang lama tetap gimana ya ngomongnya ya, kalian ngerti lah ya. Hubungannya tuh baru, bukan hubungan yang lama kalian tarik lagi gitu loh. Mungkin orangnya yang orang lama tapi hubungannya baru gitu. Maksudnya gitu. Kalau misalnya memang pun kalian masih mau mencoba dengan orang lama ya di sini, tapi diusahakan orangnya orang baru gitu loh. Dan itu memang mungkin tidak secara terang-terangan ya, tapi ini di sini kalian nolehnya kayak ada rasa sakit hatinya, mungkin nggak terima, mungkin nggak kecewa, mungkin kecewanya itu masih ke bawah. Kalau kalian di sini yang udah nggak jalan lagi sama orang di masa lalu, itu mungkin secara tidak sadar, coba deh kalian tanya di hati terkecil kalian, itu masih ke bawah nggak sampai sekarang sih. Pada akhirnya nanti kalau misalnya di sini kalian lagi dekat sama orang dan kalian paksakan kalian jadian nih, itu malah jadi bawa bencana. Sorry to say, tapi di sini pesannya seperti itu. Kalau kalian nantinya ke depannya nggak mau banyak masalah, mendingan diselesain dulu, karena di sini nanti jadinya malah lihat Knight of Swords-nya keluar lagi. Dramanya akan 2 kali lipat gitu loh. Akan drama yang, maksudnya drama sebenarnya ini Knight of Swords ini bukan drama banget sih, karena dia
dia juga sebenarnya tahu, tapi pada akhirnya jadinya malah jadi trouble-nya 2 kali lipat gitu loh. Maksudnya mungkin sekarang kalian udah ada masalah dengan yang orang sekarang, orang yang baru nih, tapi karena kebawanya sama yang dulu masalah lama, jadinya 2 kali lipat gitu loh. Aku merasa di sini untuk yang ini coba deh untuk kalian benar-benar jadi orang baru dulu, benar-benar jadi ace-nya keluar banget. Jadi di sini hati-hati dalam berkomunikasi, hati-hati ketika kalian untuk cara berpandang, sudut pandangnya ya, secara logikanya itu sangat hati-hati gitu loh, karena akhirnya pada blunder gitu loh. Karena kalian pun di sini ya masih suka ngelihat ke belakang, ngapain sih gitu loh. Itu yang akan nanti ke depannya kalian malah blunder sendiri, yang akan malah ada sesuatu yang jalannya jadi lama gitu loh prosesnya. Mungkin sama orang baru sebenarnya ini dia datang dengan bagus, niat bagus, pada akhirnya jadi kayak lama karena kalian juga masih bawa-bawa sesuatu yang lama. Di sini aku merasa secara tidak langsung kalian masih sangat terikat dengan masa lalu. Jadinya kalian banyak kebimbangan sendiri, banyak sesuatu yang nggak bisa kalian putuskan, dan itu memang harus ini sadar nggak sadar ya. Jadi itu harus diselesaikan gitu loh. Maksudnya benar-benar harus diganti, harus jadi orang sesuatu yang baru lagi. Kalau kalian memang mau berjalan ke depannya dengan lebih enak ya. Dan di sini apa yang ngebuat kalian sakit hati, apa yang membuat kalian tahu di mana letak kesalahannya, itu kalian memang diharuskan untuk bertanya pada diri sendiri, harus tahu berkaca pada kayak apa ya, kalau kalian di sini merasa kayak oh enggak kok udah selesai ngeliatnya, enggak, karena ini base-nya aku melihatnya di dalam, jadi kayak di dalam alam bawah sadar kalian itu kalian masih terikat dengan yang lama gitu loh. Jadi mungkin kalau ditanya enggak kok udah, tapi padahal secara tidak sadar itu masih kebawa gitu loh. Dan kalau misalnya dengan orang baru kalian ini belum selesai, kalian masuk dengan orang baru atau ada orang baru yang deketin, ini akan jadinya kalian stres sendiri, hubungannya akan nggak berjalan dengan bagus gitu loh. Jadinya malah runyam gitu loh, kedepannya nanti malah trouble-nya ada 2 gitu. Sesuatu yang harusnya bisa berjalan dengan lancar akhirnya malah jadi lambat. Sesuatu yang bisa berjalannya dengan cepat udah langsung eksekusi, pada akhirnya lambat karena masalah yang sebelum ini belum selesai gitu. Ini untuk mereka yang masih single ya. Kalau aku melihat di sini untuk mereka yang udah couple, atau di sini mungkin udah masuk ke masa jadian, atau di sini udah berpasangan, udah deh, nggak usah terlalu mungkin kalian ketemu sama mantan atau orang di masa lalu. Udah selesaiin aja, udah. Hidup kalian sekarang gitu loh, bukan di masa lalu. Kalaupun kalian ini belum ya, masih PDKT, ya udahlah, nggak usah compare dengan mantan kalian udah jadian, atau nih lihat nih gue bisa move on. Nggak usah kayak gitu. Kalian sekarang lakukan dengan apa yang harus kalian jalankan apa ya, sebisa hidup kalian gitu loh. It's your life gitu. Nggak usah compare dengan orang yang nggak penting gitu loh. Bukan aku bilang di sini mantan nggak penting ya, cuman ketika dia compare ya kalian udah berpisah nih. Dia udah punya hidup dia sendiri, kalian punya hidup kalian sendiri. Udahlah, nggak usah terlalu dibawa-bawa lagi seseorang di masa lalu, atau caranya lah, atau apanya lah. Itu udahlah, nggak usah gitu loh. Sekarang, apa yang terjadi di sekarang dengan orang yang sekarang, atau misalnya nantinya kalian orang yang baru, mungkin baru ketemu, belum ketemu sekarang, tapi nantinya orang baru ini datang, ya jadi seseorang yang baru gitu loh. Karena di sini aku merasa benar-benar kalian masih attach banget dengan masa lalu. Untuk kalian memilih nomor 3, aku berharap kalian bisa benar-benar selesaiin dulu masalah hati kalian, masalah kalian di masa lalu, barulah kalian bisa jalan lagi. Gitu. Itu aja sih pesannya yang benar-benar untuk kalian, perasaan kalian saat ini.
Aku bisa kasih pesan itu aja. Karena di sini berasa banget kalian masih sangat sakit hati, kecewa, ada. Aku juga merasa di sini ada kayak kompetisi ya dengan orang di masa lalu, gitu loh. Jadi kalau mau kalian berjalan dengan orang baru, mau ketemu dengan orang baru, jadilah orang baru dulu, gitu loh. Jadi seseorang yang baru. Jadi blank canvas, gitu loh. Jadi ke jalan ke depannya enak. Gitu. Oke, untuk mereka yang memilih gelang nomor 3, aku berharap masalahnya cepat selesai, ke depannya juga kalian bisa baik-baik saja, hubungan kalian bisa baik-baik saja. Oke. Terima kasih untuk mampir ke channel aku. Sekali lagi terima kasih yang udah like, subscribe, dan komennya juga. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Kita bertemu lagi di readingan selanjutnya. Sekali lagi, selamat tahun baru Cina untuk kalian yang merayakannya. Happy Chinese New Year. Okay, see you in the next reading. Bye-bye.